Kaum muslimin jamaah syariah rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, ayah kita bersama-sama memanjatkan puji kita ke Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir mengamalkan masjid, yaitu mendatangi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Fasnau ila dzikrillah, segera ingat pada Allah. Ketika azan dikumandangkan, maka segera kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda orang yang beriman, sehingga manakala kita memenuhi panggilan Allah, insya Allah pintu rahmat Allah dibuka bagi orang-orang yang beriman, yang akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita senantiasa merindukan sahabatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah syariah rahimakumullah, tak terasa bahwa hari ini adalah hari Jumat tanggal 2 Mei 2008 atau bertepatan dengan tanggal 4 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Ketika kita berada di bulan Zulqa'dah, kita terasa bahagia sekali karena bulan Zulqa'dah adalah bulan yang diapit antara dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pada dari itu, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tema, yaitu 3 keutamaan bulan Zulqa'dah. Muslimin jamaah syariah rahimakumullah, Allah berfirman di surat atau ayat 36 yang artinya kurang lebih adalah sesungguhnya Allah menciptakan 12 bulan dan di antara 4 bulan adalah bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Untuk itu keutamaan bulan Zulqa'dah yang pertama adalah termasuk bulan haram. Pada itu di bulan haram, di bulan yang dimuliakan, di bulan yang disucikan, kita dilarang untuk berperang, untuk menyembelih atau mengalirkan darah, pertumpahan darah. Oleh itu di bulan Zulqa'dah ini mari kita benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah syariah rahimakumullah. Adapun keutamaan bulan Zulqa'dah yang kedua adalah bulan persiapan melaksanakan ibadah haji. Bulan haji adalah bulan yang dimaklumi, yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Jumlahnya adalah 76 hari. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman qadara ila hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Faman taf'alu min khairin ya'lam huwa wa tajawwadu fa inna khairan yadtaqwa wattaquni ya albab. Bulan haji adalah bulan yang telah dimaklumi. Bagi mereka yang sudah menetapkan untuk ibadah haji, fala rafata, jangan rafat, jangan bicara buruk, wala fusuqa, dan jangan membunuh, jangan berbuat fasik, wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan, wala ta'malu min khairi Allah, dan apa yang kamu kerjakan Allah mengetahui dan jadilah olehmu bekal. Wa tajawwadu fa inna khairan yadi taqwa, tajawwudmu bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Untuk itu saudara kita yang mulai tanggal 1 kemarin sudah berada di
Embarkasi akan mulai kemarin sudah terbang, dan untuk Boyolali adalah kloter 78 bergabung dengan Kodia Surakarta. Kloter 79 penuh, dan kloter 80 bergabung dengan Magelang yang insya Allah akan berangkat hari Ahad tanggal 25 Mei. Mudah-mudahan saudara kita yang dipanggil untuk menimpakan Allah diberi kemudahan di dalam melaksanakan rukun haji, mulai dari berangkat, pelaksanaan, dan kembali ke tanah air dengan membawa berkat haji yang mabrur. Muslimin jamaah sholat Jumat rahmatullah. Adapun keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah bulan peningkatan amal. Kita tahu bahwa ketika di bulan Ramadan ini memang amal anak Adam akan ditingkatkan. Untuk itu kita bisa mengadakan evaluasi diri kita. Apakah ketika Syawal sudah berakhir, kemudian berada di bulan Dzulqa'dah, kita sudah benar-benar meningkatkan amalan kita. Kita bisa mulai dari sholat kita. Bagaimana? Apa kita sudah terbiasa melaksanakan sholat ala waktu berjamaah di masjid? Bagaimana? Apa kita setiap malam sudah melaksanakan sholat tahajud? Karena dengan sholat tahajud, ketika kita masih punya cita-cita ingin terwujud saat rukun dan sujud, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari wujud. Dengan sholat tahajud, Allah akan memberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Begitu juga ketika kita masuk hari sholat subuh, sudah kita sholat fajar yang bahannya lebih baik daripada dunia seisinya. Begitu juga sehabis subuh sudah kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran walau hanya satu ayat. Karena Al-Quran manakala kita baca, insya Allah besok di hari kiamat akan memberikan syafaat pada orang yang bacanya. Begitu juga apa kita sudah terbiasa untuk melakukan sholat duha. Karena dengan sholat duha ada sebagai pengganti rezeki terhadap ruas tubuh yang kita miliki, yaitu 360 ruas. Dengan sholat duha 2 rakaat, insya Allah sedekah terhadap ruas tubuh kita sudah tergantikan. Maka di sholat duha kita berdoa, ya Allah, jika itu datangnya dari langit, maka turunkanlah. Ya Allah, jika itu datangnya dari bumi, maka keluarkanlah. Ya Allah, jika itu datangnya, jika suka, maka mudahkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu susah, maka mudahkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu jauh, maka dekatkanlah. Dengan membiasakan sholat duha 2 rakaat, maka tiba-tiba kita terhadap sedekah ruas tubuh kita. Kalau kita mau menambah 2 rakaat lagi, kita dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Ketika kita menambah 2 rakaat lagi, kita dicatat atau dimudahkan urusannya pada hari itu. Dan manakala kita nambah 2 lagi, yaitu 2 rakaat, kita dicatat sebagai orang yang calon penghuni surga. Berikutnya adalah apa kita sudah terbiasa, yaitu istighfar yang tahap. Karena kita akui, kita sadari, sadar atau sadar, sengaja kita selalu membuat dosa kepada sesama. Maka sebaik orang-orang yang berusaha segera bertobat kepada Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa tawbatan nasuha. Hai orang yang beriman, tobat kamu kepada Allah dengan sebenar tobat. Dan yang paling penting adalah bagaimana apakah kita sudah membiasakan diri untuk apa? Menjaga wudu. Karena apa? Orang yang menjaga wudu adalah sangat dicintai oleh Allah Taala.
Bulan berapa ketika masih hidup? Kalau ditanya, ya Rasulullah, itu suara apa itu? Prok, prok, prok. Oh, itu ada suara terompah Bilal di surga. Mengapa bisa demikian ya Rasulullah? Karena si Bilal adalah senantiasa menjaga wudu. Kata kuncinya, ketika kita berada di kamar mandi, apakah BAB, BAK atau mandi, kita langsung wudu. Maka kita bisa mengalahkan surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Itulah 3 keutamaan bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 3 keutamaan bulan Dzulqa'dah sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin.